Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Para pemirsa SIP FM dan sahabat KNRP dimanapun berada, sore hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah, bersyukur dan memuji Allah. Kita bersyukur pada Allah atas diberikan. Kita merasakan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat besar yang Allah berikan adalah nikmat kemerdekaan dan nikmat bisa merasakan rasa aman ketika kita berangkat dari rumah menuju tempat yang kita tuju. Kita tidak cemas. Mungkin nikmat ini tidak didapatkan, dirasakan oleh saudara-saudara kita di beberapa belahan bumi di dunia. Mungkin salah satunya di Palestina. Untuk keluar dari rumah ada perasaan cemas, perasaan khawatir, dan perasaan takut. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah jaga nikmat ini dan kita bisa bersyukur. Salawat dan salam kita berdoa pada Allah agar disampaikan kepada teladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Hafiz tadi terkait dengan urgensi kita membahas permasalahan Palestina ini. Sebagai seorang muslim, tentu semua kita berharap bisa masuk surga. Ini harapan dan cita-cita kita semua. Dan untuk bisa masuk surga, bisa menjadi penghuni surga, bisa menikmati segala kenikmatan dan keindahan di surga, banyak jalannya. Sama dengan kata pepatah, tidak satu jalan ke Roma. Begitu juga dengan ke surga, tidak satu jalan menuju surga. Banyak. Salah satu jalan yang kita berharap ini bisa mengantarkan kita ke surga adalah memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita seiman dan seakidah dimanapun mereka berada. Ini yang menjadi filosofi kita di KNRP atau di kawan-kawan yang bergerak di urusan kepalestinaan. Kenapa kita perhatian kepada saudara-saudara kita yang terjajah? Harapan kita dengan memberikan perhatian kepada mereka, dengan memberikan bantuan kepada mereka, dengan mengangkat permasalahan mereka, mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan yang mengantarkan kita ke disebutkan di dalam Al-Quran. Selain tempat yang disebutkan oleh Al-Quran, kadang Al-Quran juga menyebutkan beberapa tokoh di dalam Al-Quran. Tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran ada kalanya dari kalangan para nabi dan rasul, dan ini paling sering disebutkan oleh Al-Quran. Kemudian orang yang disebutkan oleh Al-Quran, tapi mereka bukan dari kalangan nabi dan rasul. Misalnya kalau kita lihat dalam surat Al-Imran, Innallaha astafa Adama wa Nuhau wa ala Ibrahima wa ala Imran. Kami pilih, kata Allah, Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran. Kalau Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu kan dari kalangan nabi. Sementara keluarga Imran, Imrannya sendiri bukan dari kalangan nabi, meskipun nanti dari keturunan atau anak cucu beliau lahir nabi, seperti itu. Kemudian tidak bisa dipungkiri juga Al-Quran juga menyebutkan beberapa tokoh yang barangkali bukan dari kalangan orang-orang baik, dari orang-orang yang pantas dicontoh. Nah, jadi kita lihat juga dalam Al-Quran kisah Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Ternyata Fir'aun pun disebutkan dalam Al-Quran. Nanti dalam Allah menyebutkan misalnya Abi Lahab. Abi Lahab bukan orang yang baik. Nah, tetapi sebahagian besar yang disebutkan oleh Al-Quran tentu adalah yang baik-baik. Nah, kalau yang berarti kalau untuk manusia itu sesuatu yang layak dicontoh. Ataupun kalau yang bukan dari kalangan manusia atau bukan kalangan nabi, sebutlah itu tempat seperti yang ditanyakan tadi, Palestina misalnya, itu disebutkan oleh Al-Quran. Berarti yang disebutkan Al-Quran ini bukan sembarang tempat. Tempat yang tentu memiliki ciri khas, tempat yang memiliki keunggulan, tempat yang memiliki kelebihan. Allah sebutkan Makkah dalam Al-Quran. Ada kelebihan yang dimiliki oleh Mekah. Kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran sendiri terkait dengan Palestina. Karena Palestina ini memang tempat yang luar biasa. Jadi kita lihat ini beberapa ayat Al-Quran nanti yang memang menyebutkan Palestina atau daerah Syam, ya.
Jadi yang pertama itu kita akan menemukan nanti sifat Palestina yang disebutkan oleh Al-Quran itu adalah ardu al-mubarakah, bumi yang diberkahi, atau Allah berikan sifat kepada daerah Palestina atau desa yang mendapatkan keberkahan. Nah, ini pertama nanti kita misalnya lihat, kalau kita bagi lagi keberkahan yang didapatkan oleh Palestina itu, di Palestina itu mungkin bisa setidak-tidaknya kita bagi ke dalam 6 tahapan keberkahan. Nah, ini dialami oleh para nabi. Yang pertama kita lihat fase pertama keberkahan yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada Palestina itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 81. Wa najjainahu wa Lut barakna fiha. Jadi kita lihat dalam ayat ini, wa najjainahu, dan kami selamatkan dia, kata Allah. Dia wa Luton, dan juga Lut. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan salam ilal ardil lati barakna fiha. Kami selamatkan dia ke sebuah negeri barakna fiha, yang mana negeri itu kami berkahi. Ya, para ulama tafsir menyebutkan di sini negeri tempat berpindahnya atau negeri tempat hijrahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, negeri Syam, termasuk di sana Palestina. Nah, ini yang pertama ya. Kita semua tahu kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebelum beliau hijrah ke daerah Syam, beliau tinggal di Irak. Nah, di sana beliau ingin dibunuh oleh raja zalim yang berkuasa. Kemudian Allah perintahkan hijrahnya ke negeri Syam, dan negeri Syam ini kata Allah, barakna fiha, kami berkahi. Ini fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua itu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menetap di istrinya. Kita tahu bersama Nabi Ibrahim punya 2 istri, ada Siti Sarah dan juga Siti Hajar. Kita baca diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membawanya dan putranya yang masih kecil ke negeri Mekah, ketika itu masih tandus. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sendiri menetap di Palestina atau di daerah Syams. Nah, kita lihat nanti dalam surat As-Saffat, ini surat kata Allah terkait dengan keberadaan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak sendiri di bumi Syam. Kata Allah, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas solihin wa barakna alaihi wa ala ishaq, dan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang putra yang bernama Ishak, akan menjadi seorang nabi yang termasuk golongan orang-orang soleh. Ini terlepas nanti dari perbedaan pendapat para ulama siapa yang Allah perintahkan untuk disembelih, apakah itu Nabi Ishak atau Nabi Ismail. Namun pendapat yang banyak mengatakan Nabi Ismail. Terlepas lagi nanti dari perbedaan pendapat siapa yang lebih tua antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak, dan pendapat yang paling kuat juga mengatakan yang paling tua itu adalah Nabi Ismail, dilahirkan ketika Nabi Ibrahim masih berusia 86 tahun, sementara Nabi Ishak sendiri dilahirkan ketika Nabi Ibrahim sudah berusia 99 tahun, ada jarak 13 tahun. Nah, namun kita lihat di ayat tadi, wa barakna alaihi wa ala ishaq, kata Allah, dan kami berkahi Ibrahim dan juga Ishak. Nah, jadi kalau tadi yang mendapatkan berkah adalah buminya, kalau di fase pertama, wa barak ilal ardi allati barakna fiha, kami berkahi padanya, pada buminya. Kalau sekarang yang diberkahi adalah wa barakna alaihi, kami berkahi Ibrahim dan Ismailnya, orangnya yang mendapatkan berkah. Nah, itu fase yang kedua. Ini kita masih berbicara terkait dengan salah satu kemuliaan dan keunggulan yang dimiliki oleh bumi Palestina atau bumi Syam. Nah, kemudian yang ketiga, nanti fase yang ketiga lagi, firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 137. Nah, ini di masa Nabi Musa. Nah, kita semua
membaca dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, kalau Nabi Musa itu hidup di Mesir, nanti beliau berusaha untuk menyelamatkan Bani Israel. Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun, Nabi Musa ingin mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Akhirnya nanti mereka dikejar oleh Fir'aun, dan larinya itu Nabi Musa membawa Bani Israel itu nanti ke Palestina. Ini kita lihat dalam surat Al-A'raf tadi ayat 137. Wa awrasna qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibahal lati barakna fiha. Ada lagi kata-kata barakna fiha. Dan kami wariskan bumi yang bahagian timur dan baratnya kepada orang-orang yang dianggap lemah. Jadi yang dianggap lemah di sini maksudnya adalah kalangan Bani Israel. Bani Israel dari perbudakan, mereka diperbudak di Mesir maka dianggap lemah. Mungkin sekilas terkait dengan Bani Israel sendiri, mungkin perlu juga kita sedikit jelaskan bahwa arti dari kata Bani Israel, Bani itu kan artinya anak-anak. Israel sendiri itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Bani Israel itu adalah anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf dengan 11 orang saudaranya, itu cikal bakal atau awal mula Bani Israel. Itu berarti aslinya mereka juga di Mesir juga. Di Bani Israel, kalau kita flashback lagi ke belakang, tinggal di Palestina. Nanti Nabi Yusuf dijual jadi budak sampai jadi penguasa di Mesir. Seluruh saudara-saudaranya diajak ke Mesir. Maka kebanyakan Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub atau orang Palestina pindah ke Mesir. Ketika itu mereka berjaya, tapi seiring dengan perjalanan waktu mereka dipandang sebagai rakyat kelas 2. Maka itu yang dimaksud dengan ayat tadi. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun. Kami wariskan bumi itu kepada orang-orang yang dianggap lemah, bumi bahagian timur dan baratnya. Barakna fiha. Yang juga kami berkahi, masyariqal ardi wa magharibahal lati barakna fiha. Kembali kalau di sini yang diberkahi buminya. Ada tadi yang pertama buminya, yang kedua orang-orangnya, kemudian yang ketiga di sini yang diberkahi juga adalah buminya. Kita lanjut ke fase yang poin keempat. Tadi kita berhenti pada zaman atau fase Nabi Musa alaihissalam. Berikutnya adalah pada fase Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita semua mengetahui kalau Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anak atau putranya dari Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita sering baca, ini yang barangkali sering menjadi klaim dari orang-orang Yahudi. Kalau Palestina itu adalah pusat kerajaan Nabi Daud. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail dalam kitab-kitab Yahudi itu, mereka lebih cenderung mengatakan Nabi Daud ini bukan sebagai seorang nabi. Lebih cenderung mereka mengatakan Nabi Daud ini adalah seorang raja. Raja Daud seperti itu. Maka punya raja yang punya seorang kerajaan. Dan kita juga mengetahui kalau dalam kitab Taurat atau kitab suci perubahan, banyak yang dirubah, banyak bahkan hal-hal yang semestinya tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia biasa, justru itu dinisbahkan kalau itu dilakukan oleh seorang nabi. Nabi Daud sendiri tidak lepas dari berbagai macam hal negatif yang dinisbahkan oleh orang Yahudi. Jangan kita lihat di sini Nabi Sulaiman dalam Al-Quran. Salah satunya nanti kita lihat dalam surat Al-Anbiya juga. Kalau tadi terkait dengan Nabi Ibrahim juga dalam surat Al-Anbiya ayat 71. Ini dalam surat Al-Anbiya ayat 81. Apa kata Allah di masa Nabi Sulaiman? Wali Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha. Ini salah satu mukjizat Nabi Sulaiman. Wali Sulaiman katalah, dan kami tundukkan bagi Sulaiman ar-riha asifatan, angin yang bertiup dengan kencang, tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha, dan angin tadi bisa berhembus dengan perintah Sulaiman ke al-ardil lati barakna fiha, ke bumi yang bumi itu kami berkahi. Lagi-lagi yang dimaksud dengan bumi ini adalah bumi
Palestina atau bumi yang ada di daerah Syams. Ketika Nabi Sulaiman berkuasa dengan hukum Allah. Kemudian fase yang kelima juga kita ini masih fase. Ini salah satunya kita lihat nanti dalam firman Allah dalam surat Saba, surat Saba dan 19, kata Allah di sana, waja'alna bainahum wa baina al-qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayr. Waja'alna bainahum, kata Allah, dan kami jadikan antara mereka di sini maksudnya adalah negeri Sabak. Negeri Sabak ini kita ingat semua, ratu atau yang berkuasa di sana adalah seorang perempuan, Ratu Balqis. Jadi ayat ini berkaitan ceritanya dengan bagaimana Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis juga, karena disebutkan di sini negeri Sabak. Biar lebih detail kita melihat, negeri Sabak itu adalah negeri yang terletak di daerah Yaman, antara Palestina dengan Yaman. Waja'alna bainahum, dan kami jadikan di antara mereka Sabak, wa bainal qural lati barakna fiha, dan negeri yang kami berkahi. Antara negeri Sabak dengan negeri Palestina yang kami berkahi, apa yang Allah adakan di sana? Qural zahiratan wa qaddarna fiha as-sayr. Kami munculkan negeri-negeri lain yang saling berdekatan, sehingga untuk berangkat dari Sabak ke Palestina itu nggak perlu ada rasa khawatir, karena ada negeri-negeri kan. Jadi ada negeri penghubung, sehingga perjalanan itu tidak terasa jauh. Ini luar biasa nikmat Allah. Mungkin kita juga bisa merasakan kalau kita berangkat ke suatu negeri, ke suatu daerah, dan di kiri kanan kita melewati negeri yang lain, perjalanan tidak akan terasa jauh. Berbeda kalau seandainya kita berangkat ke suatu negeri, ke suatu daerah, ternyata yang kita lewati adalah gurun pasir saja, maka perjalanan itu terasa membosankan dan terasa jauh. Lagi-lagi di sini Allah menyebutkan kata allati barakna fiha, yang kami berkahi. Yang diberkahi di situ adalah negerinya. Ini fase yang ke-5. Dan fase yang ke-6 ini fase yang terakhir. Kapan fase yang terakhir? Itu adalah fase ketika Palestina itu berada atau di dalam pangkuan umat Islam. Mungkin dalam sejarah juga kita akan membaca nanti setelah Palestina ini berada di pangkuan umat Islam, ada beberapa momen, ada beberapa fase Palestina itu tidak di Islam, tapi itu sementara saja. Pada hakikatnya nanti sampai nanti terjadi kiamat, Palestina itu akan berada di pangkuan umat Islam. Kalau ini ayatnya sudah jelas, surat Al-Isra ayat pertama. Ini semua kita hafal ayatnya. Setiap kali kita berbicara tentang permasalahan Palestina, pasti ayat ini kita akan baca. Subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ibarakna haulahu. Ini nanti ada lagi di sini kita lihat nanti bedanya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allazi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, seperti itu. Jadi dari ayat yang kita baca ini surat Al-Isra ayat pertama. Tentu tidak bisa kita berlepas diri dari membicarakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj sendiri. Mungkin kalau kita lihat terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj sendiri, ini kan peristiwa yang sangat besar, luar biasa besar gitu kan. Yang menarik di sana itu adalah ketika terjadi Isra dan Mi'raj, para ulama juga mengatakan sholat berjamaah pertama kali di muka bumi. Jadi ketika Isra Mi'raj itu sholat berjamaah pertama kali di muka bumi. Kemudian kita bertanya, di mana tempat sholat berjamaah pertama kali di muka bumi? Jawabnya di Masjidil Aqsa di Palestina. Al-Aqsa di Palestina. Kemudian kita bertanya lagi, siapa yang menjadi imam, siapa yang menjadi makmum? Ini luar biasa sekali. Semua yang sholat di situ adalah safwatu min khalqillah, orang-orang pilihan Allah. Yang ikut sholat berjamaah di sana adalah para nabi. Mulai dari nabi pertama sampai nanti nabi terakhir, semua nabi hadir di sana melaksanakan sholat jamaah. Kemudian siapa yang menjadi imam?
Yang menjadi imam di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi makmum siapa? Semua nabi yang ada sebelum Nabi Muhammad. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, fayadullu hadza ala annahu al-imamul a'zam war ra'isul muqaddam, katanya. Peristiwa Isra Mi'raj ini, kata Imam Ibnu Katsir, menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-imamul a'zam, imam yang paling besar, imam besar seperti itu. Kemudian war ra'isul muqaddam, dan pemimpin yang terdepan. Nah, itu menunjukkan kalau Nabi Muhammad SAW lebih dari nabi-nabi yang lain. Nah, ini terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian dari 6 ayat yang kita bacakan dari fase-fase tadi, ada beberapa hal yang menarik yang mengandung pelajaran yang berharga bagi kita bersama. Yang pertama, coba kita lihat, semua ayat itu mengatakan barokna. Itu barokna, kami memberikan berkah atau kami berkahi. Kami di sini adalah Allah. Jadi yang memberikan berkah kepada negeri Palestina, kepada orang yang ada di Palestina adalah Allah sendiri yang memberikan berkah. Nah, itu yang pertama. Jadi keberkahan itu datang dari Allah. Nah, mereka mendapatkan keberkahan dari Allah. Kemudian yang kedua yang menarik juga kita perhatikan dari ayat itu adalah, kalau di antara kita yang pernah mungkin belajar bahasa Arab, ada istilah fi'il madi, ada istilah fi'il mudhari, ada fi'il amar. Fi'il madi itu adalah kata kerja untuk sesuatu yang sudah berlalu, sudah dikerjakan. Kata barokna dalam 6 ayat yang kita sebutkan tadi, itu semuanya adalah fi'il madi, kata kerja untuk sesuatu yang sudah ada, sudah berlalu. Dalam bahasa Arab terkadang ada juga beberapa peristiwa yang disebutkan dia belum terjadi tapi dipakai kata kerja untuk sesuatu yang terjadi. Salah satu makna yang terkandung dalam kata barokna menggunakan fi'il madi, kata kerja yang sudah terjadi, maknanya adalah fi'il madi itu salah satu makna yang terkandung dalam fi'il madi adalah lisubut wal istiqrar, menunjukkan suatu kepastian dan sesuatu yang tetap. Jadi artinya adalah keberkahan yang ada di bumi Palestina, di bumi Islam adalah sesuatu yang pasti, as-subut, pasti, dan istiqrar, dan akan ada terus seperti itu. Ini luar biasa makna ayat tadi. Ya, kemudian yang juga sempat kita singgung tadi terkait dengan ayat itu juga disebutkan, kita lihat tadi 4 ayat itu barokna fiha. Kemudian ada satu ayat tadi barokna alaihi. Kemudian ada satu lagi barokna haulahu, seperti itu. Nah, jadi kami berkahi padanya. Jadi yang mendapatkan berkah pertama itu adalah tempatnya. Jadi Palestina sendiri dari sisi tempat adalah tempat yang berkah. Orang-orang yang ada di sana mendapatkan berkah. Karena yang kedua tadi pakai alaihi, kami berkahi atasnya. Atas siapa? Orang yang tinggal di sana. Tetapi berbeda dengan tempat. Kalau tempat itu keberkahannya bersifat mutlak. Kalau seandainya keberkahan untuk manusia itu enggak mutlak, terikat. Siapa manusia yang mendapat berkah ketika tinggal di sana adalah mereka yang soleh, yang taat kepada Allah. Jadi ketika yang tinggal di sana orang soleh, mereka mendapatkan keberkahan. Itu para nabi. Nabi Ibrahim mendapatkan berkah, Nabi Sulaiman mendapatkan berkah. Kemudian Nabi Isa mendapatkan berkah. Tapi kalau orang yang enggak soleh tinggal di sana, mereka enggak bakal mendapatkan berkah. Nah, ini penting juga. Maka dalam beberapa kalimat kita ada istilah mendengar al-ardu la tutahiru aw la tuqaddisu ahadan. Bumi atau tempat itu tidak akan menyebabkan seseorang otomatis menjadi suci. Seperti itu. Orang yang tinggal di dekat Ka'bah, tinggal di dekat Masjidil Haram, tetapi pekerjaan yang tidak baik, tinggal atau menetapnya dia di Mekah, itu tidak akan menjadikan dia otomatis orang baik, menjadikan dia mendapat pahala, seperti itu. Mau break ya? Enggak? Lanjut ya. Nah, seperti itu ya. Begitu juga dengan Palestina. Palestina yang diberkahi oleh Allah, jika yang tinggal di sana orang-orang Yahudi yang kerjanya membunuh anak-anak, kemudian menangkap pemuda yang enggak bersalah, menembaki wanita-wanita yang lagi hamil, wanita-wanita yang sholat ditembaki, itu enggak mendapatkan
berkah. Nah, kemudian yang ketiga tadi barokna haulahu, kami berkahi sekelilingnya. Ini lebih luas lagi maknanya. Keberkahan itu tidak hanya untuk Palestina tadi, tidak hanya untuk Masjidil Haram, tidak hanya untuk orang yang tinggal di sana, tetapi yang ada di sekitarnya juga mendapatkan berkah. Ini luar biasa. Jadi maka disimpulkan keberkahan itu ada pada tempatnya, kemudian pada orang yang menempatinya, kemudian pada daerah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti itu. Nah, keberkahan. Ketika kita berbicara masalah keberkahan, ya, kalau keberkahan itu sendiri kan ada istilah apa? Kalau dalam bahasa Arab, barokah hissiyah wa barokah ma'nawiyah. Barokah hissiyah itu adalah keberkahan yang sifatnya materi, yang kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Dan ada barokah ma'nawiyah, yang abstrak seperti itu. Kalau yang hissiyah itu diantara bentuk keberkahan yang ada pada daerah Syam, pada daerah Palestina. Bang, pertama Allah anugerahkan kepada mereka tanah yang subur. Nah, itu keberkahan hissi yang kita benar-benar rasakan. Kemudian tumbuh-tumbuhannya luar biasa, subur-subur juga. Kemudian airnya jernih, airnya banyak. Ini namanya barokah hissiyah. Barokah maknawiyah sendiri adalah keberkahan yang didapatkan oleh Palestina itu adalah Allah turunkan di sana para nabi dan para rasul ada di sana. Itu barokah maknawiyah. Jadi ketika di suatu tempat ada orang-orang soleh, atau ketika kita bisa berteman dengan orang-orang soleh, mendapat teman orang-orang baik, itu kita sudah mendapatkan berkah. Jadi keberkahan itu terkadang bukan hanya soal materi, uang masuk ke dalam kantong, ya bisa jadi itu berkah. Tapi ketika kita bisa dekat, bisa bergaul dengan orang-orang baik, itu juga suatu keberkahan. Dan bisa jadi keberkahan yang abstrak tadi itu jauh lebih besar daripada keberkahan materi. Nah, ini terkait yang pertama ya, salah satu sifat yang Allah berikan kepada bumi Palestina, al-ardu al-mubarakah, negeri yang penuh dengan keberkahan. Nah, para nabi di sana. Kalau kita berbicara lagi tentang wahyu ini adalah diturunkan oleh makhluk Allah yang paling mulia, disampaikan oleh makhluk Allah yang paling mulia, diberikan kepada makhluk Allah yang paling mulia, dan juga di tempat yang paling mulia. Wahyu seperti itu. Yang membawanya atau yang menyampaikan dari Allah, malaikat, makhluk Allah yang paling mulia, dan disampaikan kepada makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi, yaitu para nabi, dan diberikan di tempat yang paling mulia. Maka kalau kita lihat wahyu itu nanti di Baitul Maqdis, kemudian di Tursina, dan di Mekah. Itu kita lihat surat Az-Zaitun misalnya. Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wattini waz-zaitun, buah tin dan buah zaitun. Sebagian para ulama menafsirkan wattini waz-zaitun ini adalah Baitul Maqdis. Bisa jadi karena buah tin, buah zaitun itu banyak dan terkenal di Baitul Maqdis seperti itu. Ini terkait dengan tempat turunnya wahyu. Kemudian disebutkan lagi wa turi sinin, dan bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Ini disebutkan juga agama samawi. Palestina itu tempat Nabi Isa. Kemudian Tursina tempat Nabi Musa. Dan terakhir wahadza al-baladil amin, dan negeri yang aman ini. Ini adalah negeri Mekah. Nah, jadi wahyu itu berkisar di antara 3 daerah tersebut. Bumi Syams, kemudian tadi bukit Tursina Mesir, kemudian terakhir ditutup dengan risalah terakhir yang Allah turunkan di negeri Mekah. Wahadzal baladil amin. Nah, itu terkait dengan al-ardu al-mubarakah. Kedua, kita sebutkan 2 saja ya keunggulan yang disebutkan oleh Al-Quran. Negeri Palestina atau negeri Syam itu disebutkan sebagai al-ardu al-muqaddasah, bumi yang suci, bumi yang bersih. Nanti bisa kita lihat contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 21. Ini lagi-lagi kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dan kaumnya selamat dari kejaran Fir'aun, kita tahu semua Bani Israel itu memang orangnya itu boleh dikatakan nggak tahu berterima kasih. Diselamatkan oleh Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, kemudian mereka lewat di suatu daerah, mereka melihat orang-orang di sana menyembah berhala. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, tolong buatkan juga untuk kami
berhala, benar-benar nggak tahu terima kasih. Nanti akhirnya Bani Israel sendiri Allah hukum kenapa? Mereka diperintahkan masuk ke Baitul Maqdis, namun mereka nggak mau. Lagi-lagi di sini melihatkan bagaimana perangai Bani Israel itu sangat tidak pantas untuk ditiru. Ketika disuruh masuk oleh Nabi Musa, jawaban mereka, engkau saja yang berperang dengan Tuhan engkau, wahai Musa, kami di sini duduk-duduk saja, kata. Ini na'udzubillah, perangai Bani Israel. Terkait dengan Al-Ardul Muqaddasah, apa kata Nabi Musa kepada Bani Israel? Ya qaumi udkhulu al-ardul muqaddasah. Kata Nabi Musa, wahai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah kalian ke al-ardu al-muqaddasah, bumi yang disucikan. Para ulama mengatakan di antara makna kata bumi disucikan di sini adalah la yu'ammar fiha az-zalim. Allah tidak akan memberikan usia panjang bagi orang-orang zalim di sana. Itu arti dari kata al-muqaddasah, karena dia bersih, suci. Otomatis yang akan tinggal di sana, yang akan menguasainya itu adalah orang-orang yang juga bersih, orang-orang yang suci. Meskipun dalam beberapa waktu nanti akan tinggal di sana orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak menegakkan syariat Allah. Tetapi kata kuncinya tadi, la yu'ammar fiha az-zalim. Umur mereka di sana tidak akan panjang, sebentar saja mereka akan berada di Baitul Maqdis. Ini terkait dengan ayat Al-Quran tadi yang berbicara tentang bumi Palestina atau Masjidil Aqsa. Disebutkan sebagai Al-Ardu Al-Mubarakah. Kemudian yang kedua, Al-Ardu Al-Muqaddasah. Itu terkait dengan ayat Al-Quran. Sebutkan dari awal tadi, kita berbicara tentang Palestina. Harapan kita dengan memberikan perhatian kepada Palestina dan saudara-saudara kita di Palestina, ini menjadi salah satu pintu surga bagi kita. Kita nggak tahu nanti, bisa jadi dengan kita mendengarkan kajian tentang Palestina atau berinfak untuk saudara-saudara kita Palestina, menyampaikan permasalahan Palestina kepada saudara-saudara kita yang lain, mana tahu itu yang mengantarkan kita ke surga. Maka agar kita bisa lebih banyak perhatian kepada Palestina, ada baiknya memang kita mengenal Palestina sendiri. Maka ini yang kita sampaikan di pertemuan pertama ini. Bagaimana Palestina itu diceritakan oleh Al-Quran. Yang pertama kita sebutkan tadi, Palestina adalah Al-Ardu Al-Mubarakah. Palestina adalah negeri yang penuh berkah. Jadi mudah-mudahan ketika kita perhatian kepada Palestina, keberkahan Palestina meskipun kita di Indonesia sampai ke kita. Palestina jauh di sana, kita di sini. Karena perhatian dengan Palestina, kita mendapatkan berkah. Kemudian yang kedua, Al-Ardu Al-Muqaddasah, bumi yang disucikan, bumi yang bersih. Mudah-mudahan dengan perhatian kita ke bumi yang disucikan oleh Allah, Allah juga menjadikan kita orang-orang yang bersih. Kita suka melakukan kebaikan dan kita tidak suka dengan sesuatu yang bersifat yang tidak baik.